Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang diagram lingkaran dan bagaimana cara membuatnya. Kali ini kita akan menafsirkan data pada diagram lingkaran tersebut. Misalkan Ustazah punya data diagram lingkaran tentang hasil panen suatu desa di bulan Februari 2021. Gambar diagram lingkarannya adalah berupa persentase. Jika diketahui jumlah seluruh hasil panen adalah 200 ton, kita akan mencari jumlah setiap jenis hasil panen. Jadi nanti kita cari kedelai itu berapa ton ya, ketela berapa ton, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Langkah pertama kita cek terlebih dahulu persentase masing-masing hasil panen. Ingat, jumlah persentase seluruhnya dari hasil panen adalah 100%. Maka, untuk mencari masing-masing hasil panen, caranya adalah persentase hasil panen tersebut dibagi 100 dikali dengan jumlah seluruh hasil panen. Yang pertama adalah kedelai. Kedelai 25%, cara mencarinya 25/100 dikali 200. Kita sederhanakan anak-anak, 200 dengan 100 bisa kita sederhanakan masing-masing dibagi 100, 200-nya dibagi 100 hasilnya 2, dan 100-nya dibagi 100 hasilnya 1. Sehingga bisa kita tulis 25 dikali 2 sama dengan 50 ton. Jadi, hasil panen kedelai adalah 50 ton. Langkah yang sama kita gunakan untuk mencari hasil panen ketela, jagung, kacang, dan padi. Untuk ketela, 10% ya, maka 10/100 dikali 200 sama dengan 10 dikali 2. 2-nya dari penyederhanaan 200 dan 100. Hasil akhirnya adalah 20 ton. Berikutnya jagung, caranya sama. Kemudian kacang, caranya juga sama. Nah, terakhir kita akan mencari hasil padi. Pada diagram lingkaran tidak ada persentasenya, maka boleh kita tulis seperti ini. Padi sama dengan jumlah hasil panen seluruhnya dikurangi dengan kedelai, ketela, jagung, dan kacang. Maka kita temukan hasil akhirnya adalah 70 ton. Kita juga bisa menggunakan persentase dari padi. Caranya kita cari persentasenya dulu. 100% dikurangi persentase kedelai 25, dikurangi lagi 10, dikurangi 15 lagi, dan dikurangi 15 juga. Tapi kalian juga boleh menghitung dengan cara yang sudah ditentukan hasil panennya seperti ini. Ini adalah contoh yang pertama, anak-anak. Sekarang kita contoh yang kedua. Jika diagram lingkarannya menggunakan ukuran derajat. Ada suatu data tentang jumlah burung di suatu peternakan atau suatu penangkaran burung. Jumlah seluruh burung adalah 120 ekor. Tentukan jumlah masing-masing jenis burung. Kita cek dulu anak-anak ukuran derajatnya. Yang pertama kasuari, kalau ada tanda siku-siku berarti 90 derajat. Kemudian elang 54 derajat dan seterusnya.
anak-anak ingat kembali bahwa ukuran sudut dalam suatu lingkaran seluruhnya adalah 360 derajat. Maka kita cari satu persatu. Burung kasuari 90 derajat ya, dibagi 360 derajat dikali 120. 90 dari besar sudut kasuari, 360 dari besar sudut satu lingkaran penuh, 120 dari jumlah seluruh burung yang ada. Nah, kita akan sederhanakan. 90 dan 360 bisa kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 90. 90-nya ketemu 1, 360-nya dibagi 90 ketemu 4. Kemudian 1/4 dikali 120 itu sama dengan 30 ekor. Yang kedua, elang. Elang ukuran sudutnya 54 derajat, maka cara mencarinya 54 dibagi 360 dikali 120. Ini boleh kita sederhanakan 360 dengan 120-nya. 120 dibagi 120 hasilnya 1. 360 dibagi 120 hasilnya 3. Sehingga menjadi 54 dibagi 3 dikali 1. Hasilnya adalah 18 ekor. Cara seterusnya untuk mencari merak, nuri sama. Dihitung satu persatu, baru kemudian jalak bali karena tidak ada sudutnya di situ. Boleh kita hitung dari jumlah burung yang sudah ada, yaitu jalak bali sama dengan jumlah seluruh burung 120 dikurangi burung kasuari 30, dikurangi lagi burung elang 18, burung merak 12, dan burung nuri 24. Hasil akhirnya adalah 36 ekor. Bagaimana anak-anak? Insya Allah anak-anak bisa memahaminya ya. Oke, sekarang kita akan bergerak. Ada satu soal untuk anak-anak, diagram lingkaran tentang jumlah hasil panen dalam bentuk persentase. Silakan anak-anak mencoba soal ini dan menjawabnya pada link Google Quiz yang sudah Ustadzah bagikan kepada wali kelas anak-anak semuanya. Selamat berlatih anak-anak, mudah-mudahan lancar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.